Ini satu hal keprihatinan saya pribadi. Karena apabila kita salah kaprah dalam mengapresiasi sesuatu, dalam menilai sesuatu, sehingga kita salah langkah dan kita akan menjerumuskan diri kita, bahkan menjerumuskan orang lain, gitu kan. Itu kan nggak solusi. Kamu ngelem atau kamu mengapresiasi orang yang ibaratnya menjual diri di Pantura, membuka warung kopi, kemudian warung remang-remang karena mereka itu ingin menghidupi anaknya, orang tuanya, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, hanya bisa itu. Ya mereka punya bekerja seperti itu karena terpaksa, teman-teman. Bukan karena nyaman, karena nggak punya pilihan lain, karena nggak punya skill lagi selain itu. Kalau kamu memang prihatin, ya kamu didik. Bukan kamu memfilmkan, bukan kamu malah mengapresiasi, bukan kamu malah ibaratnya itu kan kamu tuh nggak kasihan. Mereka itu secara mental tuh sebetulnya sudah rusak, teman-teman. Nggak punya mindset yang benar. Bukannya kamu benarkan mindsetnya, malah kamu apresiasi. Nanti gimana tuanya mereka, teman-teman? Nanti gimana anak-anak mereka kalau mereka tahu anak-anak mereka, oh orang ibu saya pekerjaannya seperti itu, oh orang tuanya, bapak saya pekerjaannya seperti itu, senang nyogok dan lain sebagainya. Akan menjadi contoh dan akan meniru. Dan akan ibaratnya kalah dengan hidup ini, teman. Dalam artian kalah, wah semuanya buruk, ya apa gunanya saya melakukan kebaikan? Wah situasi kondisi ini susah, buat apa lagi saya bekerja dengan benar? Wong pendapatannya ya cuma segitu. Lebih baik saya seperti ibu saya, seperti bapak saya yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh minyak terapi herbal kayu puro, teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro ini berkhasiat untuk membantu pemulihan stroke, vertigo, saraf kejepit, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, kebas-kebas, dan berbagai ketidaknyamanan pada fisik kita ya teman-teman. Apabila kita memiliki aktivitas pekerjaan maupun hal-hal yang kita kerjakan pada hari-hari kita, namun kita memiliki fisik yang kurang fit, tentu segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan baik dan nyaman dan lancar ya teman-teman. Maka dari itu, minyak terapi herbal kayu puro ini adalah solusi, memberikan solusi bagi kita untuk menerapi diri kita di rumah dengan nyaman, teman-teman. Apabila kalian ingin check out, ingin order, kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Di sana ada linknya ya, teman-teman. Kalian bisa order seluruh Indonesia dengan baik, dengan nyaman, dan tentunya fast respon ya, teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro, minyak terapi yang menemani kamu menerapi diri di rumah dengan nyaman. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan tidak baik rasanya ya kalau kita itu menilai sesuatu dengan berlebihan, teman-teman. Karena ini semua akan menjadikan kita itu salah kaprah dalam menanggapi atau dalam merespon segala sesuatu, teman-teman. Entah itu di pekerjaan kita, entah itu di lingkungan kita, entah itu bahkan di sosial media kita, atau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai layar kaca atau sosmed atau HP kita ya teman-teman. Sehingga kehidupan kita akan tidak objektif dalam menilai sesuatu yang akibatnya akan menjadikan kelakuan dan perilaku kita tidak sesuai atau tidak dapat bijak dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan ini, teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan tentu kita ingin
bisa memahami segala sesuatunya itu dengan jernih, dengan benar, dengan sesuai dengan porsinya, atau ibaratnya itu tidak salah dalam melangkah dan melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita ya teman-teman. Kita dalam melangkah tentu kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan itu pas, benar, bijaksana, dan juga segala sesuatunya itu tidak berlebihan. Ini semua dapat kita lakukan gitu kan, dapat kita memiliki sikap yang pas, yang benar, yang benar gitu kan. Gak cuma benar, tapi benar. Benar itu adalah pas, sesuai dengan sikon, kondisi, situasi dan kondisi dan keadaannya ya teman-teman. Ini diawali dengan cara kita memandang segala sesuatu teman-teman. Apabila kita memandang segala sesuatu gitu kan, kemudian kita itu berlebihan dalam memandang sesuatu itu karena mungkin tercampur dengan rasa kebencian, rasa iri hati, rasa dengki dan lain sebagainya, dan rasa ketidaksukaan yang tadinya sudah memang terakumulasi dalam benak kita, dalam pikiran kita, sehingga ketika sesuatu itu kemudian mencuat, terjadi, dan ibaratnya itu muncul negatif-negatifnya, kemudian kita menganggap bahwa segala sesuatunya itu full secara general, secara keseluruhan adalah negatif. Kita harus sadari dalam kehidupan ini segala sesuatunya itu ada plus minusnya teman-teman. Segala sesuatunya itu ibaratnya, contohlah orang buruk melakukan keburukan, entah itu dia sudah kriminalnya tinggi, sering masuk penjara, mungkin sering ibaratnya mendapatkan punishment sosial di lingkungannya gitu kan. Ibaratnya banyak jeleknya lah banyak jeleknya timbang baiknya. Namun sejelek-jeleknya orang itu gitu kan, sejelek-jeleknya sesuatu itu tentu akan ada sisi baiknya teman-teman. Bagaimana kita memandang sesuatu itu tergantung dari bagaimana kita itu ibaratnya menempatkan sesuatu itu pada porsinya. Ibaratnya kita itu menilai seorang ibaratnya pejabat atau seorang tokoh masyarakat gitu kan. Dia kemudian baik gitu kan. Kemudian melakukan hal-hal baik, banyak baiknya. Kemudian ketika dia melakukan satu kesalahan, kemudian kita anggap segala kebaikannya yang lalu-lalu itu tidak ada, teman-teman. Nah, inilah kenapa kita itu memang harus bersyukur kita memiliki Tuhan yang maha adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, yang ketika nanti kita di akhirat nanti, kita itu benar-benar ditimbang mana baiknya, mana buruknya, dan berat mana antara baik dan buruknya teman-teman. Ini yang harus kita sadari. Kita juga harus belajar seperti itu juga, karena kita ini sebagai hamba Allah manusia, kita juga punya fungsi selain sebagai fungsi hamba, kita juga punya fungsi sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini teman-teman. Yang kita juga apabila kita melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah contohkan, apa yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ibaratnya itu sebagai Rasul, utusan Allah gitu kan lakukan, kita juga harus berusaha sedikit banyak mencontoh itu semua teman-teman. Jangan sampai kita mencampur adukkan mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Kita harus memilah-milih mana yang baik dan kita memang harus mengapresiasinya, harus mencontohnya, dan mana yang buruk yang memang harus kita memang antipati terhadap itu teman-teman. Jangan kemudian ketika ada satu titik ibaratnya tinta di dalam seseorang itu, ada setitik kesalahan di seseorang itu, kemudian kita menganggap bahwa keseluruhan dari orang itu akan selalu buruk di mata kita. Nah, ini akan menjadi suatu kerugian bagi kita dalam berkehidupan teman-teman, karena kita tidak dapat memandang sesuatu itu dengan jernih, memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita ibaratnya itu akan tersesat ketika kita menilai seseorang itu baik gitu kan, baik dari hari ke hari sampai kita itu benar-benar mengefans atau menjadi panutan bagi kita dalam berkehidupan. Kemudian ketika mereka melakukan kesalahan gitu kan, kita kemudian menutup mata, buta, ibaratnya kita menganggap bahwa orang itu benar terus gitu kan.
Sebaliknya gitu kan, ketika kita menganggap bahwa hal-hal tersebut atau orang tersebut buruk gitu kan, kemudian ketika dia melakukan kebaikan, kemudian kita nyinyir, wah itu mah dia ria, itu mah dia pamer gitu kan. Padahal dia sebetulnya tulus atau benar-benar ketika itu secara spontan melakukan kebaikan, secara tidak banyak pikir dia melakukan kebaikan walaupun tadinya dia sudah banyak melakukan keburukan. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik yang orang itu lakukan, yang harus kita apresiasi juga. Kemudian jangan kita nyinyir. Dan mana yang kita pilih, oh itu yang dia lakukan buruk gitu kan. Kemudian kita harus benar-benar juga antipati terhadap keburukannya, bukan antipati terhadap orangnya, teman-teman. Contoh misalkan yang saya lihat di baru-baru ini ada suatu, mungkin juga diangkat, kadang kita juga ada lihat film gitu kan tentang seorang yang berjuang tentang kehidupannya, namun dia melakukan mencari nafkahnya atau mencari penghidupannya di sisi-sisi mencari nafkah itu yang tidak pas, yang tidak kurang pas, yang artinya dari segi agama dia tidak halal, dari segi moral atau kemasyarakatan itu juga kurang baik, menjadi contoh tidak baik juga bagi anaknya walaupun dia mengatasnamakan untuk menghidupi anaknya gitu kan. Contoh misalkan maaf gitu kan, bukannya saya menghujat, bukannya saya itu merendahkan, enggak, tapi saya itu terkadang itu kasihan gitu kan. Kita harus memiliki pola pikir yang benar, kita harus memiliki pola pikir yang pas gitu kan. Apa yang kita kerjakan ini baik atau tidak, apa yang kita kerjakan ini buruk atau tidak gitu kan. Kita harus benar-benar bisa memilih. Jangan sampai dengan alasan kita mencari nafkah, dengan alasan kita itu ibaratnya itu ingin membenahi sesuatu, kemudian kita tidak memberikan solusi yang tepat. Kita hanya ibaratnya itu menghujat dan menghujat gitu kan. Saya tidak sependapat, dan apabila memang salah ya jangan kita dukung gitu kan. Jangan menganggap itu suatu hal yang benar karena alasannya adalah untuk menghidupi kehidupan rumah tangga atau menghidupi anak kita, tidak punya pilihan lain dan lain sebagainya, dengan tidak berusaha untuk mencari hal-hal lain, nafkah lain yang lebih baik, teman-teman. Contoh lah, bukan saya menghujat ya, misalkan kita sebagai perempuan atau mungkin sebagai laki-laki juga sama ya, misalkan contoh perempuan, kita memiliki anak, kita itu sudah divorce atau bercerai, kemudian kita harus menanggung anak kita, nafkah anak kita gitu kan. Kemudian lowongan kerja atau pekerjaan hanya ada mungkin di dunia malam, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang amoralitas, yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang baik, moral yang baik, contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian kita membenarkan diri, oh ini kan saya menghidupi anak saya kan menghidupi keluarga, saya nggak mau tahu, ibaratnya ini kan adalah setidaknya saya ini bertahan hidup untuk kehidupan saya dan anak-anak saya. Kemudian saya melakukan menjual diri misalkan, melakukan hal-hal yang kurang pas gitu kan. Iya, di sisi itu, di detik itu kamu emang ada sisi baiknya, kamu berjuang gitu kan untuk menghidupi diri kamu, untuk menghidupi anak kamu. Namun di sisi kedepannya, apakah anak kamu akan mendapatkan contoh seperti itu terhadap kamu? Apakah tanggung jawab kamu sebagai ibu gitu kan, itu harus kamu lepaskan hanya untuk kamu mengorbankan agar kamu bisa makan, agar kamu bisa menafkahi anakmu. Anakmu kan juga nggak cuma butuh makan, anakmu kan juga punya hak untuk diberikan contoh yang baik terhadap kamu. Kalau apabila kamu menyerah dengan keadaan gitu kan, kemudian kamu membenarkan diri gitu kan, tanpa kamu berusaha untuk keluar dari lingkaran-lingkaran yang memang saat itu belum bisa kamu keluar, namun kamu tidak berusaha untuk keluar dari itu semua gitu kan, itu adalah hal yang salah juga, teman-teman. Jangan kemudian kita secara umum mengapresiasi, oh orang yang menjual diri di jalan malam-malam itu adalah pejuang keluarga. Nggak seperti itu, teman-teman. Kita harus memilah mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Misalkan saya orang laki-laki gitu kan, oh saya ini harus nyogok gitu kan agar saya dapat proyek, saya ini harus ibaratnya itu
pungli sana sini agar saya bisa memenuhi kehidupan rumah tangga dan mungkin kebutuhan-kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Di sisi lain, kalau kamu berpola pikir, ini kan saya kan demi keluarga saya, ini kan hal yang kurang pas, teman-teman. Kalian kan bisa juga berpikir nih, contoh yang saya contohkan kayak, apakah itu benar? Gitu kan? Apakah kita harus mengapresiasi mereka yang melakukan kesalahan demi hanya mengatasnamakan untuk kehidupan, untuk menghidupi rumah tangga? Namun orang tersebut atau yang saya ceritakan tersebut tidak berusaha keluar dari itu, gitu kan? Entah dia berusaha ibaratnya itu menekan pengeluarannya dan mengurangi pungli-punglinya atau sogoan-sogoannya, atau ibaratnya kalau seandainya perempuan sudah di lingkaran itu berusaha keluarlah mencari lowongan yang lain walaupun penghasilannya tidak sebesar ketika kamu menjual diri, ketika kamu ibaratnya itu menjajahkan ibaratnya diri kamu, gitu kan. Salahnya adalah ketika kita memiliki pola pikir bahwa ini semua tidak akan bisa berubah, teman-teman. Dan ini adalah ironi bagi kita. Dan ibaratnya kita itu harus benar-benar sebagai masyarakat ya, teman-teman. Seharusnya kita itu tidak menghujat, benar, tidak menghujat. Namun kita juga harus bisa membuka wawasan mereka, kita semua ini, gitu kan. Jangan sampai kesulitan hidup itu menjadikan segala sesuatunya itu baik, tanpa mengindahkan atau tanpa melihat cara-cara yang baik yang harus kita upayakan, teman-teman. Inilah salah satu contoh apabila kita itu menilai sesuatu secara berlebihan. Apabila kita mengapresiasi hal yang salah hanya karena kita itu menganggap bahwa itu kasihan, dia hanya punya pilihan hidup seperti itu, gitu kan. Dia hanya punya penghasilan dari menjual diri, dari menyogok, dari pungli. Kemudian kita membenarkan, oh itu kan dia pejuang keluarga, gitu kan. Dia adalah orang yang ibaratnya itu memperjuangkan untuk menafkahi keluarga. Lah kalau kayak gini campur aduk, gitu kan, rancu semuanya, teman-teman. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih mana yang benar? Bagaimana kita bisa memilah dan memilih mana yang bermoral atau tidak? Kalau semuanya kita anggap atas nama menghidupi keluarga, atas nama ibaratnya itu untuk melakukan hal baik dengan cara yang buruk, gitu kan, itu dibenarkan, ya salah kaprah semua, gitu kan. Ini adalah suatu hal yang saya itu ikut prihatin di masyarakat kita ya, teman-teman. Jangan sampai misalkan ada orang open BO, saya nyata ini, teman-teman, ada teman kemudian ibaratnya itu bukan teman secara langsung, maksudnya teman dari teman saya, gitu kan, menceritakan seperti itu. Oh saya open BO, saya ibaratnya bekerja malam, oh saya ibaratnya korupsi di perusahaan saya dan lain sebagainya, karena kebutuhan saya tidak cukup, kemudian saya harus melakukan ini karena saya ingin menafkahi orang tua saya di kampung. Kemudian ketika di perantauan saya open BO, saya ibaratnya menjajakan diri, saya kerja di hal-hal yang kurang pas, yang bahkan sebetulnya pekerjaan itu adalah terkadang sangat merugikan diri kita sendiri, teman-teman. Sangat ibaratnya itu membahayakan diri kita sendiri atas nama kita ingin menafkahi orang tua, keluarga, anak. Kemudian kita mengorbankan diri sendiri tanpa kita itu berusaha untuk mencari atau berusaha mencari nafkah di bidang yang lain. Kemudian kita membenarkan diri sendiri. Ini adalah hal yang akan merusak mental diri kita, mental kamu, teman-teman. Dan ketika kita sudah mulai nyaman dengan itu, kita malas untuk keluar dari profesi-profesi tersebut. Dan kemudian kita mencari pembenaran, oh ini kan saya nggak makan untuk diri saya sendiri, saya menafkahi orang tua saya di kampung, saya menafkahi anak saya yang saya itu sudah nggak punya suami, saya itu juga nggak punya istri, saya udah bercerai dan lain sebagainya. Kemudian kita membenarkan itu semua, kemudian kita simpatik dengan itu. Ini kan salah kaprah, teman-teman. Kalau memang kita simpatik, gitu kan, dengan hal-hal tersebut, dengan saudara kita di luar sana yang masih bekerja, berkecimpung di dunia-dunia kelam, di dunia dua malam, di dunia-dunia gelap, gitu kan, ibaratnya menjadi bandar dan lain sebagainya. Ya kalau kita simpatik, kita nyari
carikan jalan buat mereka untuk bisa mereka itu bekerja dengan benar. Minimal kita itu memberikan skill kepada mereka, mengajarkan sesuatu hal sehingga mereka punya jalan, entah berdagang kayak, mengajari mereka jualan online kayak, mengajari mereka effort, melatih mereka agar kita itu hidup itu harus effort. Tidak semudah ketika kita gampang begitu saja menjual diri atau mungkin korupsi di perusahaan kita, di pekerjaan kita, atau nyogok sana sini agar kita dapat tambahan proyek dan lain sebagainya. Bukan membenarkan kemudian ini demi keluarga dan lain sebagainya. Namun kita kalau emang simpati kepada mereka gitu kan, kita menilai dengan objektif bahwa itu salah, kemudian kita carikan lowongan pekerjaan yang lebih baik. Kita cari atau kita mengajarkan skill kita yang kita punya untuk mereka agar mereka bisa mencari nafkah dengan baik. Bukan malah membenarkan, bukan malah ibaratnya simpatik. Kemudian itu nggak solusi, teman-teman. Saya sangat prihatin sekali. Saya kemarin lihat di saya nggak bisa menyebutkan ya, akan tersinggung orang tersebut gitu kan, karena di situ gitu kan beliaunya ibaratnya membuat film mengangkat bahwa ada tradisi di Pantura tentang ibaratnya itu para warung remang-remang yang menjajakan dirinya karena mereka itu untuk kehidupan mereka. Mereka itu tidak punya pilihan, hanya bisa bekerja seperti itu. Ibaratnya menjadi pelipur lara bagi sopir-sopir truk, sopir-sopir bis dan lain sebagainya. Gitu kan, mereka menjajakan kopi dan lain sebagainya di warung-warung remang-remang mereka untuk bisa melipur lara duka atau mungkin kesepantengan atau ketegangan para sopir-sopir di Pantura dari Jawa sampai Sumatera gitu kan. Kemudian kita benarkan karena mereka memperjuangkan kehidupan mereka, karena mereka hanya mencari sedikit nafkah untuk anak mereka. Kemudian kita membenarkan, mengapresiasi, bahkan ibaratnya ikut simpatik. Ini kan kurang pas, teman-teman. Kalau kamu simpatik, ya kamu cari solusi. Entah kalau kamu punya modal, kamu modali mereka dengan membangun rumah makannya lebih proper, lebih profesional, bisa punya skill online, jadi bisa jualan di GoFood, di Grab, sehingga penghasilan mereka bisa naik. Bukan malah ibaratnya mengapresiasi, ibaratnya kamu kan ngelulu, memuji. Ketika orang itu dipuji, mereka merasa benar. Kemudian mereka tidak akan berusaha keluar dari situasi kondisi yang sebetulnya mengenaskan bagi diri mereka sendiri, teman-teman. Seandainya anaknya tahu orang tuanya, ibunya bekerja seperti itu, apakah anaknya itu tidak sedih gitu kan? Apakah anaknya itu kurang ibaratnya mendapatkan hak-haknya? Hak sebagai seorang anak adalah dapat contoh orang tua dari orang tuanya dengan baik. Kalau kamu mengapresiasi hal seperti itu gitu kan, kalau kamu mengapresiasi kesalahan mencari nafkah, seharusnya beliaunya bisa mencari nafkah dengan benar, memiliki pemahaman yang benar, memiliki hal-hal yang bisa diupayakan untuk tadinya. Mereka kan udah jual kopi, jual makanan, udah benar. Namun dikuatkan hatinya, jangan sampai kamu tuh sampai menjual diri di tempat itu. Jangan sampai kamu itu ibaratnya amoral di situ gitu kan. Kamu harus bisa lebih profesional. Bukan berarti ketika kamu nggak jual diri, nggak korupsi, nggak nyogok gitu kan, kamu itu kekurangan. Bukan berarti seperti itu. Kamu bisa meningkatkan skill kamu gitu kan. Kalau kamu mengapresiasi atau ingin menolong, ingin membantu, atau kamu merasa kasihan dengan mereka, harusnya kan seperti itu. Menambah skill mereka, mendidik mereka, membenarkan cara pola pikir mereka gitu kan. Kasihan loh seandainya kamu mengapresiasi itu gitu kan, karena mereka ini perjuangan gitu kan, nggak ada pilihan lain, mereka hanya bisa melakukan itu. Iya, mereka hanya bisa melakukan itu karena mereka kurang skill. Harusnya kamu mendidik mereka, mencari pola pikir mereka. Coba seandainya kamu nih, apa kamu nggak kasihan ketika mereka masih muda, mungkin mereka masih laku, masih ibaratnya dipuji oleh sopir-sopir itu, masih laku oleh sopir-sopir itu gitu kan, untuk singgah di warungnya dan lain sebagainya. Coba kalau mereka sudah sepuh, apakah mereka akan tetap bekerja seperti itu? Kalau kamu selalu mengapresiasinya, kalau kamu ibaratnya
Gimana mereka bisa berubah? Nanti gimana tuanya mereka itu? Nanti gimana mereka itu di masa senjanya? Nanti mental anak-anak mereka gimana ketika besar? Mengetahui ibunya tidak mau berubah dan bangga dengan itu. Apakah anaknya juga akan tetap bangga dan ikut menjadi pekerjaan yang seperti itu? Bukan saya menghina atau merendahkan, enggak teman-teman. Saya itu mengelus dada kok ada gitu loh. Mengapresiasi hal seperti itu. Bukannya kalau kamu kasihan, ya kamu ngasih skill, tambahan skill, syukur-syukur kamu modali, syukur-syukur kamu mencarikan pekerjaan yang proper, yang gajinya cukup untuk penghidupan mereka gitu kan. Bukan malah mengapresiasi kemudian ini kan demi kehidupan mereka itu nggak punya pilihan gitu kan. Mereka hanya bisa bekerja seperti, ya mereka hanya bisa bekerja seperti itu karena mereka nggak punya kemampuan lain. Kalau mau kamu kasihan, ya kamu didik. Kamu kalau memang benar-benar kasihan, ya kamu ibaratnya luangkan waktu untuk ini kasih tahu, sekarang nih ada media sosial, bisa kita maksimalkan, kita ayo jualan di GrabFood, bisa gitu kan, bisa lebih baik loh omsetnya. Bahkan kamu nggak perlu lagi seperti itu gitu kan, menjual diri dan lain sebagainya. Kamu nggak harus nyogok sana sini loh. Kamu dengan personal branding di sosmed gitu kan, bikin YouTube tutorial ini itu tentang pekerjaan kamu, insya Allah kamu itu akan dipercaya orang, insya Allah orderan itu akan datang tanpa kamu harus nyogok dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, ini satu hal keprihatinan saya pribadi, karena apabila kita salah kaprah dalam mengapresiasi sesuatu, dalam menilai sesuatu, sehingga kita salah langkah dan kita akan menjerumuskan diri kita, bahkan menjerumuskan orang lain gitu kan. Itu kan nggak solusi kamu ngelem atau kamu mengapresiasi orang yang ibaratnya menjual diri di Pantura, membuka warung kopi, kemudian warung remang-remang karena mereka itu ingin menghidupi anaknya, orang tuanya, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, hanya bisa itu. Ya mereka punya bekerja seperti itu karena terpaksa teman-teman. Bukan karena nyaman, karena nggak punya pilihan lain, karena nggak punya skill lagi selain itu. Kalau kamu memang prihatin, ya kamu didik. Bukan kamu memfilmkan, bukan kamu malah mengapresiasi, bukan kamu malah, ibaratnya itu kan, kamu tuh nggak kasihan. Mereka itu secara mental tuh sebetulnya sudah rusak teman-teman. Nggak punya mindset yang benar. Bukannya kamu benarkan mindsetnya, malah kamu apresiasi. Nanti gimana tuanya mereka teman-teman? Nanti gimana anak mereka kalau mereka tahu anak-anak mereka, orang ibu saya pekerjaannya seperti itu, orang tuanya, bapak saya pekerjaannya seperti itu, senang nyogok dan lain sebagainya, akan menjadi contoh dan akan meniru dan akan ibaratnya kalah dengan hidup ini teman. Dalam artian kalah, semuanya buruk, ya apa gunanya saya melakukan kebaikan? Situasi kondisi ini susah, buat apa lagi saya bekerja dengan benar? Wong pendapatannya ya cuman segitu. Lebih baik saya seperti ibu saya, seperti bapak saya yang seperti itu, penghasilannya dapat banyak, bisa mencukupi rumah tangga, nggak ribet-ribet ini itu, nggak drama dan lain sebagainya. Nah ini kan mentalnya sudah rusak teman-teman. Jangan sampai kalau kamu emang kasihan beneran, ya tadi teman-teman, marilah kita bersama benar-benar mendidik tetangga kita, masyarakat kita dengan benar. Bukan berarti kamu itu, saya sangat prihatin, saya sangat mengelus dada sama teman-teman ketika saya itu melihat seperti itu. Bukan saya itu senang, ini banyak salah kaprah teman-teman. Jadi itu teman-teman, ini adalah suatu hal yang harus kita renungi di kehidupan kita, dan ini terjadi di masyarakat kita teman-teman. Ketika mereka sudah mulai pede dengan kegiatan pekerjaan yang memang benar mencukupi kehidupan rumah tangga, tapi apakah itu benar secara jangka panjang? Ketika kamu tua, apakah kamu akan benar-benar bangga dengan itu, gitu kan? Apakah anak-anak kamu benar-benar bisa mencontoh pekerjaan itu? Apakah anak-anak kamu itu mendapatkan hak yang benar, mendapatkan contoh yang baik dari kamu, gitu kan? Nah ini teman-teman, jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu gambaran bagi kita gitu kan, betapa kita itu harus memilah-milih gitu kan. Jadi kita itu jangan sampai salah tempat. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Jangan sampai kita itu mencampur adukan, ini kan baik walaupun caranya buruk.
tetap saja buruk, teman-teman. Cara yang baik, hasil yang baik akan baik, lebih baik apabila caranya juga baik. Hasil yang baik sebaik apapun gitu kan, kalau caranya yang buruk akan tetap memiliki dampak yang buruk juga, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.